Beberapa hari kemudian, hari ini adalah pernikahan Cinta dan Dakan. Keduanya resmi menikah, bukan di Kua melainkan di rumah Jay. Cinta beberapa hari yang lalu juga dibawa Anissa terus ke psikologi dan perempuan itu juga perlahan membaik, tidak terlalu takut lagi apabila melihat Dakan. Namun ketika mencium punggung tangan Dakan ketika setelah ijab kabul tadi, tangan Cinta gemetaran hingga keringatnya keluar. Karena dia masih ketakutan apabila bersentuhan dengan Dakan, namun dia lawan rasa takutnya agar tidak jadi omongan orang. Karena tidak mungkin setelah ijab kabul malah membuang muka. Siang harinya, Dakan menemani Cinta mengambil barang di kontrakannya dan diantar oleh sopir. "Biar aku aja," ucap Dakan ketika melihat Cinta ingin membuka pintu kontrakannya. Dakan dan Cinta pun menyusun barang-barangnya di kardus dan tas. Ketika menyusun buku-buku Cinta di atas meja, sesuatu terjatuh dari buku itu membuat Dakan mengernyit keningnya heran. Yang jatuh itu adalah sebuah foto, namun fotonya terbalik ke lantai membuat Dakan makin penasaran karena di belakangnya ada tulisan Sister. Dakan mengambil foto itu, seketika mata Dakan refleks melotot melihat dua orang di foto itu yang sedang berpelukan. Cinta, Tasya. Mereka saudara. Gumam Dakan kaget, dia bahkan terduduk lemas di lantai. Dakan menghampiri istrinya yang mengumpul barangnya di ruang tengah. "Cinta, ini siapa?" tanya Dakan. "Hah, itu kakak sepupu aku, dia udah enggak ada," jawab Cinta pelan. Namun seketika Cinta menghentikan gerakan tangannya, tiba-tiba dia teringat dengan nama perempuan yang disebut-sebut Dakan malam itu. Dakan menatap tersenyum wajah perempuan yang menjadi istrinya itu. "Dia adalah mantan aku, Tasya, orang yang sama dengan di foto itu, tapi aku enggak tahu kalau kamu adalah adik sepupunya, Cinta. Aku menikahi kamu bukan sebagai pengganti ataupun hanya karena bertanggung jawab, tapi karena aku memang mencintai kamu dari kemarin-kemarin." Terlihat Dakan menghela nafasnya pelan. "Aku tahu kamu berpikir yang tidak-tidak. Mungkin kamu berpikir kalau aku menikahi kamu karena kamu adalah adik sepupunya Tasya. Aku sudah move on dari Tasya. Namun aku enggak tahu malam itu entah kenapa malah berhalusinasi seperti melihat Tasya dan malah menyebut nama Tasya terus. Mungkin kamu sakit hati karena itu, aku minta maaf. Aku sudah melupakan dia, bahkan aku enggak punya satupun foto ataupun barang-barang miliknya lagi, karena aku sudah memutuskan melupakan dia sejak 2 tahun yang lalu," ucap Dakan dengan wajah yang sangat serius. Cinta hanya bisa mengangguk kepalanya pelan. Dia juga tidak tahu harus bereaksi seperti apa setelah tahu kalau kakak sepupunya itu adalah mantan kekasihnya Dakan. Setelah selesai, keduanya pun langsung kembali ke rumah. Malam hari, Jay beserta anak istrinya, serta Dakan dan Cinta pun makan malam. "Apa kalian berdua tidur sekamar?" tanya Jay menatap Dakan. "Iya, Cinta nggak terlalu takut lagi kok sama aku," jawab Dakan. Jay hanya manggut-manggut saja mendengar jawaban Dakan. Setelah selesai, Cinta dan Anissa membantu Bibi mencuci piring. "Cinta, kamu serius enggak takut lagi dan berani tidur sekamar sama Dakan?" tanya Anissa pelan sambil melirik perempuan itu. "Iya Nis, aku enggak apa-apa kok, kalau aku takut aku akan tidur di kasur lantai aja," sahut Cinta pelan. Anissa mengajak kedua bocah itu ke kamar karena keduanya sudah selesai belajar. "Mom, Tante Cinta kok diam terus sih? Apa Tante sakit?" tanya Ale pelan setelah dia rebahan di kasur. "Mungkin Tante Cinta sedang kecapean sayang. Besok-besok kalau Tante Cinta duduk sendiri Ale sapa atau ajak ngobrol, pasti Tante Cinta mau kalau diajak ngomong," jawab Anissa sambil mengusap pucuk kepala bocah itu. Anissa menyelimuti keduanya dan membacakan dongeng seperti biasa. Sebelum tidur keduanya juga Anissa ingatkan untuk selalu membaca doa. Setelah tertidur,
Anissa mengecup kening kedua bocah itu bergantian. Selamat bobo anak-anak Momi tersayang, Momi sayang Ale dan abang banyak-banyak. Ucap Anissa pelan sambil terkekeh kecil. Anissa mematikan lampu lalu keluar dari kamar kedua bocah itu. Baru juga Anissa ingin menekan handle pintu kamar dia dan suaminya. Ah, jangan sentuh aku. Menjauh. Aku enggak mau disentuh sama kamu. Pergi kamu. Anissa langsung berlari ke arah kamar Dakan dan disusul oleh Jay yang juga kaget mendengar teriakan di kamar Dakan. Anissa membuka pintu kamar Dakan. Terlihat Dakan ingin menyentuh tangan Cinta yang duduk sambil menangis di pojokan samping meja nakas. Dakan, jangan menyentuh istri kamu dulu, dia ketakutan. Ucap Anissa mendekati keduanya. Dakan tadinya tidak sengaja menarik tangan Cinta yang duduk di sofa, meminta perempuan itu untuk tidur di ranjang, namun malah berujung perempuan itu ketakutan dan berteriak histeris sambil mengacak rambutnya dan menundukkan kepalanya takut. Jay langsung menarik tangan Dakan agar menjauh dari Cinta dan Anissa. Kamu kenapa sih? Bukannya udah tahu kalau Cinta masih belum bisa disentuh? Kesal Jay. Aku enggak ngapa-ngapain Cinta bang, aku cuman enggak sengaja narik tangannya aja tadi refleks, aku enggak mau kalau dia tidur di sofa. Timpal Dakan, namun Jay hanya bisa menghela nafasnya berat. Cinta terlihat memeluk Anissa dengan erat, bahkan dia masih menangis ketakutan di pelukan Anissa. Tenang ya, dia sekarang udah jadi suami kamu, jadi jangan takut begini. Dia juga enggak akan menyakiti kamu. Lirih Anissa pelan. Mas, apa enggak apa-apa kalau aku dan Cinta tidur di kamar kita, kamu tidur sama Dakan aja. Ucap Anissa berharap suaminya bisa mengerti. Iya sayang, enggak apa-apa. Jawab Jay. Anissa tersenyum kecil karena suaminya tidak marah atau merajuk segala macam, laki-laki itu terlihat sangat pengertian sekali. Anissa membawa Cinta menuju kamar mereka, agar perempuan itu lebih tenang. Masa aku tidur sama abang? Aku maunya tidur sama Cinta aja. Ucap Dakan ingin melangkahkan kakinya menuju pintu. Namun dengan cepat Jay menarik kerah baju Dakan dan ditarik mundur ke belakang, lalu Jay langsung membanting badan adiknya itu ke atas ranjang membuat Dakan hanya bisa meringis. Abang kok aku dibanting? Pekik Dakan kesal. Makanya punya otak itu dipakai. Istri kamu itu trauma, jangan seenak jidatnya kamu mau menyentuh tangan dia atau segala macam. Aku banting kamu ke tengah laut kalau sampai membuat istriku khawatir lagi. Marah Jay menatap nyalang adiknya. Keduanya pun tidur sambil membelakangi, mirip suami istri yang sedang tidak akur biasanya. Sedangkan di kamar lain, Anissa dan Cinta belum tidur, keduanya hanya duduk sambil berbicara. Ternyata Tasya kakak sepupu aku itu adalah Tasya yang sama dengan nama yang Mas Dakan sebut itu. Ucap Cinta, membuat mata Anissa melotot kaget. Kok bisa? Dakan enggak mungkin kan menikahi kamu karena rasa bersalahnya dengan almarhum mantannya itu. Cinta menghela nafasnya pelan, dia bilang enggak sih, dan mukanya juga aku lihat sungguh-sungguh ketika ngomong kalau dia mencintai aku dengan serius dan dia juga udah move on katanya. Jawab Cinta membuat Anissa hanya mengangguk pelan. Nanti kita berobat dengan rutin ya, biar kamu cepat sembuh. Ucap Anissa. Cinta hanya mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih Yanis, kamu baik banget sama aku. Aku beruntung punya sahabat kayak kamu dan sekarang jadi keluarga deh. Ucap Cinta terkekeh. Anissa bangun lalu mandi dan Cinta pun melakukan hal yang sama. Sebelum mandi Cinta mengambil pakaiannya di kamar dia dan Dakan, lalu mandi di kamar Anissa. Setelah itu mereka berdua melakukan sholat subuh. Kamu ngapain Nis? Tanya Cinta,
karena melihat Anissa masuk walk-in closet lalu membawa jas, kemeja dan yang lainnya. Untuk Mas J, karena aku udah jadi istri jadi wajib menyiapkan pakaian suami Chin. Jawab Anissa. Anissa melirik Cinta sambil tersenyum. Dia berharap Cinta segera sembuh dari traumanya dengan pelan. Dengan cara menyiapkan pakaian kerja serta yang lainnya, menurut Anissa nanti Cinta pasti akan semakin dekat dengan suaminya itu. Cinta keluar dari kamar Anissa. Dan kebetulan Jay juga keluar dari kamar Dakan. "Apa Mas Dakan sudah bangun?" tanya Cinta kepada kakak iparnya itu. "Belum, dia tadi malam tidur larut malam karena merana. Aku nggak tahu lagi Dakan tidur jam berapa," sahut Jay. Cinta pun masuk ke dalam kamar, terlihat suaminya masih tidur dengan nyenyak memeluk guling. Cinta membuka lemari pelan, lalu mengambil pakaian suaminya dan meletakkan di atas sofa panjang. Anissa dan Cinta saat ini membantu Bikwati dan Reni membuatkan sarapan, serta untuk bekal Ale dan Alvin nanti. Setelah semuanya selesai, Cinta kembali ke kamar untuk menyiapkan air hangat sama seperti yang Anissa lakukan tadi di kamarnya. Mata Dakan pelan-pelan terbuka, karena merasa ada orang yang memanggil namanya. Mas Dakan. Apa Mas Dakan kerja? Ayo bangun sudah siang." Suara perempuan itulah yang membuat Dakan membuka matanya dengan pelan. Dakan duduk bersandar di headboard ranjang sambil mengumpulkan nyawanya yang masih loading. "Apa sudah siang?" tanya Dakan tiba-tiba, seperti baru sadar dari alam mimpinya. "Iya, air hangatnya sudah aku siapkan Mas," jawab Cinta. Dia duduk di kursi meja rias, untuk memakai skincare sebentar. Dakan tersenyum kecil, melihat istrinya yang sudah mau berbicara dengannya, walaupun tidak bisa mencium kening perempuan itu untuk sementara waktu hingga dia sembuh dari traumanya. Dakan beranjak dari kasur lalu masuk kamar mandi, karena dia melihat harinya yang sudah mulai siang, dia melupakan kalau ada jam di atas meja nakas. Cinta terdiam saja di atas sofa melihat suaminya yang keluar dari kamar mandi dengan air yang menetes di rambutnya. Tiba-tiba ingatan malam itu balik lagi membuat Cinta langsung membuang pandangannya dan mengendalikan rasa takutnya. Dakan bisa melihat ekspresi wajah istrinya yang kambuh lagi rasa takutnya. Seandainya dia bisa menyentuh perempuan itu, mungkin dia sudah memeluk dan menenangkan perempuan itu. "Mas, baju kerja kamu di sini," ucap Cinta, karena dia melihat kalau suaminya ingin membuka lemari. Dakan menoleh lalu tersenyum manis, walaupun istrinya belum bisa dia peluk cium, tapi yang penting perempuan itu benar-benar menganggap dia seorang suami. "Terima kasih sayang," ucap Dakan. Cinta hanya mengangguk pelan sambil meremas tangannya, mungkin takut Dakan akan duduk di dekatnya. Dakan mengambil pakaiannya lalu menjauh dari istrinya dan memakai pakaiannya. "Tok, tok. Tuan Dakan, Nyonya Cinta, sudah ditunggu Tuan J dan Nyonya Anissa untuk sarapan," ucap Bikwati di depan pintu kamar. "Iya Bik, sebentar lagi kami akan turun," jawab Dakan. Dakan meminta Cinta untuk lebih dulu melangkah di depannya, dan Cinta hanya mengiyakan. Beberapa menit berlalu, Anissa, Cinta dan dua bocah itu sudah di dalam mobil. Cinta merasa bosan kalau di rumah tanpa ada Anissa dan si kembar, jadi dia memutuskan untuk ikut saja. Anissa mengernyit keningnya heran, karena sejak di rumah tadi muka Ale terlihat cemberut terus. Awalnya Anissa mengira mungkin karena bocah itu masih mengantuk namun sampai sekarang masih saja cemberut. "Sayang, kamu kok cemberut terus Momi lihat?" tanya Anissa sambil menatap Ale yang memanyunkan bibirnya. Bocah itu menoleh, "Mom, Dedi kan sudah janji mau kasih Ale adik, kok sampai sekarang nggak ada adik Ale lihat?" tanya bocah itu dengan polos membuat Anissa membelalakan matanya, karena rupanya bocah itu mengingat janji J malam itu.
Mungkin Dedi lupa. Jawab Anissa meringis. Sedangkan Cinta malah terkekeh mendengar pertanyaan Ale barusan. Kenapa enggak Ale tagih aja sama Dedi Ale lagi, pasti dia lupa. Ucap Cinta membuat Anissa hanya bisa menghela nafasnya pelan. Apa Tante dan Momi tahu? Kalau teman Ale itu punya adik yang lucu dan menggemaskan Mom, Ale jadi mau punya adik juga tapi harus lucu dan menggemaskan seperti Ale ya please. Bocah itu memohon dengan kedua tangannya yang ditangkup di depan dada. Itu, nanti Momi bicarakan sama Dedi ya, kenapa Dedi lupa sama janjinya? Jawab Anissa sambil meringis. Ale minta adik seperti mau minta kue saja. Sudah sampai, ayo turun. Enggak mau Mom, Ale mau adik. Kalau Momi dan Dedi enggak kasih adik, Ale enggak mau sekolah lagi. Ancam bocah itu membuat mata Anissa melotot kaget, bisa-bisanya mau malas untuk sekolah. Baiklah, Momi janji, nanti akan kasih adik buat Ale. Jawab Anissa mengalah. Wajah Ale langsung tersenyum sumringah. Dia akhirnya turun dari mobil bersama dengan abangnya. Aku turun ya, kamu pulang aja Cin, nanti kamu bosan kalau menunggu mereka berdua juga. Enggak apa-apa Nis, aku enggak mau pulang, nanti aja bareng kalian. Timpal Cinta membuat Anissa hanya bisa manggut-manggut saja. 2 jam kemudian, Ale dan Alvin masuk kelas lagi setelah selesai makan siang. Ale, kamu udah punya adik belum? Tanya bocah teman Ale itu. Tadi Momi udah janji kalau dia akan memberikan aku adik. Pasti adik aku sangat lucu dan cantik seperti aku. Ucap Ale dengan pede membuat Alvin yang mendengarnya hanya bisa melengos karena Ale makin hari makin pede. Aku enggak percaya Ale, pasti adik aku yang paling lucu. Ucap temannya itu yang rupanya tidak mau mengalah juga. Enggak boleh, Ale kan yang paling cantik di dunia, jadi yang boleh cantik dan gemas lucu, hanya Ale dan adik saja. Timpal Ale sambil menatap kesal temannya itu. Di perusahaan, Jay dan Dakan sedang makan siang, namun Dakan terlihat galau dan hanya mengaduk-aduk makanannya dari tadi. Kamu kenapa? Hah? Enggak kok Bang, aku kepikiran sama Cinta aja, kapan dia sembuh, aku ingin lebih dekat sama dia, bukan seperti orang asing begini. Timpal Dakan lalu menyuap makanannya takut ditinggal abangnya nanti dia. Dekati pelan-pelan, serta tambah rasa kesabaran kamu itu, nanti dia akan sembuh dengan sendirinya. Ucap Jay membuat Dakan terdiam. Bagaimana kalau dia traumanya lama, dan selamanya dia enggak mau disentuh sama aku Bang? Itu hanya pikiran buruk kamu saja. Sahut Jay, lalu menghabiskan makanan di piringnya dan kembali ke ruangannya lagi.